Ini orangnya. Yang bukan untuk cari uang, bukan untuk cari ketenaran. Tapi aku hanya ingin sampaikan saja. Terutama kepada saudaraku yang masih Kristen, yang masih... Hahaha, hehehehehehe, hihihihihihihihi. Ada saja, terlepas dari niat baik atau tidak baik, kita patut bersyukur. Karena Ustadz Kaimana semakin membuktikan kebenaran Alkitab dan membuat kita semakin cinta Alkitab. Karena Alkitab salah satu bukti Tuhan mengasihi umat manusia. Bukan untuk cari uang, bukan untuk cari ketenaran. Tapi aku hanya ingin sampaikan saja. Terutama kepada saudaraku yang masih Kristen, yang masih doyan makan babi kecap, masih suka ketok-ketok anjing dibumbuin lalu dimakan. Yang masih suka minum botol-botol kamar dengan merek cap tikus, cap kucing, cap apa, topi miring, topi lurus, segala macam. Tertulis dalam Filipi pasal 1 ayat 15 hingga 18. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Angker, gambarnya jangkar lah, ada bintang segala macam. Aku cuma mau bilang begini. Bahkan orang-orang di sana, di luar sana, yang tidak mengakui kebenaran Islam bersama ketauhidan dari Allah pencipta langit dan bumi dan juga cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka belum melakukan itu. Sebetulnya isi kitab mereka semuanya Islam. Insya Allah kalau saya datang lagi nanti saya bongkar dalam waktu setengah jam. Isi kitabnya itu semuanya Islam. Tidak ada yang isinya agama Kristen, tidak ada Katolik, tidak. Ini sebagai gambaran apa? Orang Islam sudah tahu itu. Bahwa seluruh nabi-nabi Allah itu Muslim. Masalah dia Yahudi, masalah dia keturunan Israel, it's not a big deal gitu. Itu bukan urusan orang Islam, itu urusan Allah. Tapi orang Islamlah yang memuliakan setiap nabi itu. Dan hanya orang Islam yang bisa menjaga hubungan toleransi pada tempat yang proporsional. Di luar Islam tidak ada. Tidak ada. Hahaha, makasih ya Ustadz. Semoga yang Ustadz katakan jadi kenyataan. Makasih ya atas doanya agar umat Islam bisa toleransi yang proporsional. Toleransi yang proporsional, apa pula ini? Saya Kainama yang punya pengalaman tentang hal itu. Nama nabiku diperkenalkan oleh yang dulu aku sembah sebagai Tuhan. Pelan-pelan. Nama nabiku sekarang justru diperkenalkan oleh seorang yang dulu aku anggap Tuhan. Namanya Yesus. Dia bilang, ikuti nama ini. Orang yang tidak mengikuti nama ini akan dituntut pertanggungjawaban. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Pelan-pelan. Enggak bohong itu, ngomong apa itu? Ulang, suruh ulang. Kalau orang ngomong bahasa yang kita tidak mengerti, suruh ulang. Ketahuan dia bohong apa enggak? Ulang. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Yesus mengatakan tanda bahwa orang itu adalah yang aku katakan kepadamu. Dia akan mengatakan ini, dengarlah. Tuhan itu Allah, Allah itu Ehad.
Ahad. Bagi umat Kristen, Alkitab sendiri merupakan suatu mujizat Tuhan. Hadir dengan proses panjang dan penuh dinamika, Alkitab menceritakan campur tangan Tuhan dalam segala aspek kehidupan manusia. Alkitab berisi kisah penciptaan dunia dan segala isinya, juga kisah tentang jatuhnya manusia dalam genggaman dosa. Dan puncaknya, Alkitab menceritakan kisah penebusan dan penyelamatan manusia dari kuasa dosa oleh Yesus Kristus. Kisah-kisah Alkitab diabadikan dalam tulisan kudus, di mana para penulis mendapat wahyu, ilham dan inspirasi oleh Roh Kudus. Dengan ilham dan inspirasi, penulis mampu menuangkan kisah Alkitab dengan bahasa, gaya dan konteksnya saat itu. Melalui Roh Kudus, penulis Alkitab tetap dalam tuntunan suci, demi kemuliaan Bapa dan kasih penebusan Kristus. Maka, keagungan dan kesucian Alkitab bukan ditentukan material tempatnya dituliskan, bukan pula bahasa yang digunakan untuk menulis, tetapi oleh karena Roh Kudus yang membuat kita percaya dan menghidupi firman di dalamnya. Mari kita semakin mencintai Alkitab dan melakukan ajaran Kristus yang tertulis di dalamnya. Tuhan memberkati.